Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video materi Praktikum 3 Zoologi Laut. Di praktikum ketiga ini, kita akan membahas mengenai filum Cnidaria dan Echinodermata beserta dengan kelas-kelasnya. Pertama, kita akan membahas mengenai filum Cnidaria. Kata Cnidaria berasal dari bahasa Latin yang artinya penyengat. Pada film ini, kita akan mempelajari kelas Anthozoa dan juga Scyphozoa. Pertama, kita akan mempelajari Anthozoa. Berdasarkan bentuk pertumbuhannya, karang dibagi menjadi dua, yaitu ada karang Acropora yang memiliki aksial dan radial koralit, dan juga ada karang non-Acropora yang hanya memiliki radial koralit. Selanjutnya, ini merupakan contoh bentuk dari tiap lifeform karang. Yang pertama ada lifeform Acropora branching atau ACB yang memiliki ciri-ciri bentuknya bercabang dengan ukuran ranting yang kecil. Lalu selanjutnya ada Acropora encrusting dengan ciri-ciri yang memiliki bentuk serupa seperti substrat. Lalu ada Acropora submassive yang memiliki ciri bentuknya mirip seperti gada dan sifatnya kokoh. Lalu ada Acropora digitat atau ACD yang memiliki ciri-ciri bentuknya bercabang namun rapat mirip seperti jari tangan. Lalu ada Acropora tabular atau ACT dengan ciri-ciri bentuknya mendatar seperti meja. Selanjutnya ada bentuk lifeform dari karang non-Acropora. Yang pertama ada Millepora atau CML dengan ciri memiliki warna kuning di ujung koloni dan jika disentuh akan terasa panas. Lalu ada mushroom yaitu CMR yang bentuknya menyerupai jamur dan free living. Lalu ada Heliopora atau CHL dengan ciri-ciri memiliki rangka yang berwarna biru. Lalu ada branching atau CB dengan cabang lebih panjang dari diameter yang dimiliki. Selanjutnya ada encrusting dengan ciri menyerupai dasar terumbu, lalu permukaannya bersifat keras dan ada lubang-lubang kecil. Lalu ada submassive atau CS dengan ciri memiliki tonjolan-tonjolan kecil yang kokoh. Selanjutnya ada foliose dengan ciri bentuk seperti lembaran dan bentuknya melingkar atau lipatan. Selanjutnya ada massive atau CM dengan ciri-ciri memiliki pertumbuhan yang sama ke segala arah. Terdapat 3 istilah dasar yang harus diketahui dalam mempelajari karang. Yang pertama, karang merupakan hewan ordo Scleractinia yang bersimbiosis dengan Zooxanthella dan mensekresikan CaCO3. Yang kedua, yaitu ada terumbu yang merupakan hasil sekresi berupa CaCO3. Dan yang terakhir adalah terumbu karang, yaitu asosiasi dari hewan karang dan terumbu sehingga membentuk ekosistem. Selain itu, terdapat beberapa istilah yang merupakan morfologi karang. Ada aksis, yang merupakan titik tumbuh karang yang letaknya di ujung. Septa, yang merupakan lempeng vertikal yang tersusun secara radial dari pusat koralit sampai ke dinding. Costa merupakan bagian dari septa yang tumbuh hingga dinding luar bagian koralit. Lalu ada conestum, merupakan penghubung antara koralit. Columella merupakan pusat dari koralit. Lalu ada koralit yang merupakan kerangka kapur penyusun karang. Dan ada polip yang merupakan kesatuan jaringan hidup pada hewan karang. Lalu ada pedalis yang merupakan alat yang digunakan untuk melekat pada substrat. Berdasarkan sekatnya, karang dibagi menjadi 2, yaitu ada Hexacoralia dan juga Octocoralia. Hexacoralia merupakan karang keras yang memiliki 6 sekat. Sedangkan Octocoralia merupakan karang lunak yang memiliki 8 sekat. Selanjutnya, kita akan membahas Scyphozoa. Contoh spesies dari kelas ini adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Berikut ini merupakan morfologi dari ubur-ubur. Pertama, ada tentakel yaitu lengan di mana melekat atau menempelnya nematosit serta berfungsi juga untuk menangkap mangsa atau makanan. Kedua, ada manubrium. Manubrium merupakan kerongkongan pendek yang menggantung ke bawah.
Selanjutnya, gambar ini menunjukkan lapisan tubuh pada ubur-ubur. Yang pertama ada gastrodermis yang merupakan lapisan dalam pada ubur-ubur, dan ada epidermis yang merupakan lapisan luar pada tubuh ubur-ubur. Selanjutnya, di sini terdapat fase hidup ubur-ubur. Fase pertama adalah polip, yang merupakan fase hidup menempel pada substrat. Akan tetapi, istilah polip pada karang dan ubur-ubur memiliki arti yang berbeda. Di karang, polip merupakan kesatuan jaringan hidup pada hewan karang. Sedangkan pada ubur-ubur, polip merupakan fase hidup yang menempel pada substrat. Setelah fase polip, ada fase medusa, yaitu fase hidup berenang bebas serta mengikuti arus. Pada slide ini juga ditampilkan gambar yang menjelaskan siklus hidup dari ubur-ubur secara seksual dan aseksual. Fase ini dimulai dari perkawinan medusa jantan dan betina yang menghasilkan zigot, lalu zigot berkembang menjadi planula, lalu menjadi polip, dan terus berkembang menjadi strobila yang masih melekat di substrat, dan menjadi evira yang berenang bebas. Filum yang akan kita bahas selanjutnya adalah Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri di permukaan kulit tubuhnya. Pada film ini, kita akan mempelajari 4 kelas, yaitu Echinoidea, Holotruidea, Opiruidea, dan juga Asteroidea. Film Echinodermata memiliki keistimewaan berupa water vascular system, yaitu saluran hidrolik yang menjulur dan bercabang menjadi kaki tabung atau dikenal juga sebagai tube, berfungsi untuk alat gerak, makan, dan juga pernafasan. Pada film ini dikenal juga bagian ambulakral, yaitu tempat melekatnya tube, dan intraambulakral, yaitu tempat melekatnya duri. Pertama, kita akan mempelajari kelas Echinoidea. Contoh dari spesies kelas ini yaitu bulu babi dan juga landak laut. Echinoidea memiliki duri-duri di seluruh tubuhnya yang tersusun atas kalsium karbonat atau CaCO3 yang berguna untuk pertahanan diri dan juga sebagai alat gerak. Echinoidea memiliki anus yang terletak di sisi aboral dan di sekelilingnya terdapat madreporit. Madreporit adalah tempat keluar masuknya air. Mulut Echinoidea terletak di sisi oral atau pada bagian bawah. Terdapat pula lentera Aristoteles, yaitu 5 gigi Echinoidea yang terhubung dengan 5 rangka samping di dalam cangkang. Echinoidea juga memiliki tufit atau kaki tabung. Kelas kedua adalah kelas Holotruidea. Salah satu spesies dari kelas ini adalah teripang atau Cucumaria frondosa. Bentuknya bulat memanjang seperti mentimun. Bagian tubuh dari teripang yaitu terdapat mulut yang memiliki 10-30 tentakel yang dapat dijulurkan dan ditarik kembali. Memiliki pohon respirasi yang berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga ekskresi. Kaki ambulakral sebagai alat melekatkan diri, penghisap, bergerak, dan juga pernafasan. Kelas ketiga adalah kelas Opiruidea. Spesiesnya adalah bintang mengular atau brittle star yang bisa disebut juga Macropiotrix belli. Lengan bintang mengular berjumlah 5 atau kelipatannya dan tidak memiliki kaki ambulakral. Bintang mengular adalah hewan yang memiliki kemampuan untuk memutuskan tangannya ketika merasa terancam. Bagian tubuh dari bintang laut mengular antara lain terdapat tufit atau kaki tabung sebagai alat gerak, alat hisap, dan juga untuk menyalurkan makanan ke mulut. Dan juga terdapat anus dan mulut yang menjadi satu pada bagian oral. Kelas keempat yaitu Asteroidea. Spesiesnya adalah bintang laut atau Archaster typicus. Pada sisi aboral terdapat duri dan pedicelaria. Pedicelaria yaitu duri kecil terbelah 2 yang berfungsi untuk membersihkan benda asing pada permukaan tubuh bintang laut. Bagian tengah atau bagian dorsal terdapat anus. Pada bagian oral terdapat mulut yang dikelilingi ambulacral groove. Di setiap ujung lengan terdapat eye spot sebagai sensor cahaya. Madreporit sebagai tempat keluar masuknya air. Dan yang terakhir, pada Asteroidea juga terdapat tufit atau kaki tabung. Berikut ini adalah video perbedaan antara pergerakan bintang laut dan juga bintang mengular. Selanjutnya, mari kita belajar perbedaan antara bintang laut dan juga bintang laut mengular. Yang pertama, struktur tubuh bintang laut tersusun oleh CaCO3,
sedangkan bintang mengular tersusun oleh silika. Yang kedua, ukuran lengan bintang laut lebih pendek, sedangkan ukuran lengan bintang mengular lebih panjang. Yang ketiga, ice spot hanya ditemukan pada bintang laut dan tidak ditemukan pada bintang mengular. Yang keempat, letak mulut bintang laut terdapat pada bagian oral, sedangkan mulut bintang mengular menjadi satu dengan anusnya atau sistem gastrovaskular. Dan yang terakhir, yaitu pergerakan dan regenerasi bintang laut cenderung lebih lambat, sedangkan pada bintang mengular cenderung lebih cepat. Sekian materi praktikum 3 zoologi laut mengenai Cnidaria dan juga Echinodermata. Dengan adanya video ini, kami harap teman-teman dapat memahami dan juga mengenali hewan-hewan filum Cnidaria dan Echinodermata dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum 3.